Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya. Kali ini kita lanjutkan sejarah dan ajaran Syekh Siti Jenar bagian yang ke-16, dengan judul, Sifat Manawiyah, Aliman dan Hayan. Sifat dasar dari Aliman dan Hayan adalah, tahu dan hidup. Dengan demikian Tuhan tidak hanya memiliki pengetahuan dan hidup, akan tetapi juga yang maha memiliki pengetahuan dan maha hidup. Artinya tidak ada kejadian sekecil atau sebesar apapun yang terjadi di dunia ini yang luput dari pengetahuan Tuhan, dan Tuhan juga tidak tersentuh oleh ketiadaan, permulaan, dan keakhiran. Dengan ditiupkannya ruh Tuhan kepada manusia, maka setiap orang sebenarnya diberi kemampuan untuk mengetahui, dan membangkitkan daya hidupnya sendiri. Mengapa sifat aliman diposisikan lebih duluan daripada sifat hayan, akan tetapi ditempatkan setelah sifat muridan? Karena untuk dapat melanggengkan sifat hidup, seseorang harus mengetahui tata cara atau memiliki pengetahuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dan sebelum memiliki pengetahuan dia harus terlebih dahulu memiliki kehendak untuk mencari tahu. Sifat mengetahui itu sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri setiap orang, akan tetapi selama benih itu tidak dipelihara dan dirawat dengan baik, maka sifat tahu itu tidak akan tumbuh dengan baik apalagi berbunga dan berbuah. Kondisi tahu yang tidak pernah tumbuh ini oleh agama lain disebut afidyah, atau kebodohan. Kemudian, bodoh tidak berarti seseorang itu ditakdirkan untuk hidup sebagai orang bodoh, akan tetapi mereka tidak berkehendak untuk mengetahui hakikat sesuatu, akhirnya dia menjadi bodoh dan tidak tahu mana yang hanya mainan dan mana yang nyata. Banyak orang bodoh yang mengisi hidupnya dengan membodohi banyak orang, artinya orang lain dikondisikan lebih bodoh daripada diri mereka. Jika orang lain menjadi tahu, itu dianggap sebagai hal yang membahayakan diri mereka. Coba sekarang lihatlah keadaan di dunia ini, dan perhatikanlah kebanyakan negara-negara berkembang atau negara yang belum maju. Perhatikan dengan seksama ada apa, ternyata banyak orang buta yang memimpin negeri-negeri belum maju, sehingga terciptalah suasana amburadul dan korupsi merajalela. Syekh Siti Jenar hendak membongkar kondisi amburadul itu dengan mengajarkan kebenaran tanpa tedeng aling-aling, tanpa ditutup-tutupi lagi. Syekh Siti Jenar mengajari para murid-muridnya untuk menempuh hidup secara nyata. Yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar adalah cara menempuh hidup lahir dan batin yang seimbang, diajarkannya keadaan dan kegunaan budi pekerti dalam alam kematian di dunia ini, hingga besok di alam kehidupan di akhirat nanti. Mari kita perhatikan dengan baik ajaran yang disarikan dari serat Syekh Siti Jenar, Pupu 6, Pangkur, bait ke-41 hingga 42 sebagai berikut ini. Diajarkannya dengan jelas asal-usul manusia, mudah diterima oleh para siswa, kebingungan tidak menimpa mereka. Mereka juga diajarkan tentang ilmu utama, tentang kegunaan budi dalam alam kematian di dunia, sampai alam kehidupan akhirat yang baka. Pelajaran diberikan tanpa tirai segala, lambang-lambang tidak dipakai pula, penjelasan diberikan terbuka, sedikit pun tidak mengharapkan apa-apa, segala tipu muslihat musnah, kepalsuan dan perbuatan jahat sirna. Pelajaran tentang rahasia alam semesta diajarkan oleh Syekh Siti Jenar tanpa tirai, tanpa tedeng aling-aling. Para murid-muridnya diajari untuk mengetahui mana yang nyata, dan mana yang palsu. Mereka diajak untuk mengetahui mana yang beneran, dan mana yang hanya mainan. Mereka dididik untuk memahami mana yang sejati, dan mana yang delusi. Itulah sebabnya pengajaran Syekh Siti Jenar di masjid banyak didatangi orang-orang secara berduyun-duyun, dengan sukacita, oleh orang tua, muda, lelaki, maupun perempuan. Dengan pengetahuan secara gamblang, maka lahirlah sikap dan perilaku hidup yang benar. Sri Sunan Pakubuwana ke-6 menggambarkan bahwa, Syekh Siti Jenar sebagai seorang Syekh Sunayata jati murni. Oleh Sri Sunan Pakubuwana Syekh Siti Jenar dipandang sebagai orang yang mumpuni ilmu batin, dan merupakan perwujudan kekosongan mutlak, atau sunyata, yang menjelma sebagai jasmani yang sesungguhnya, atau jati murti. Syekh Siti Jenar bukanlah seorang petapa yang melepaskan diri dari kehidupan dunia. Dia juga bukan orang yang menyepi di puncak gunung, dia justru senantiasa berjalan menyebarkan pesannya atau ajaran-ajarannya melalui jejaring para kiai pedesaan yang tersebar di seantero Pulau Jawa. Yang diajarkan Syekh Siti Jenar itu adalah ilmu tentang pencapaian kekuatan jiwa, melalui perjalanan batin. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang pengetahuan penyingkapan rahasia alam,
dan pengetahuan kasunyatan jati murni, atau pengetahuan tentang diri sejati, yang diajarkan tanpa teden aling-aling mengundang banyak peminat dari masyarakat golongan bawah, maupun golongan atas. Ajaran Syekh Siti Jenar tersebut secara efektif menumbuhkan praktik tasawuf yang populer di masyarakat. Rakyat kecil menjadi sadar akan hakikat hidup, dan hak-haknya sebagai manusia. Rakyat bersikap kritis terhadap para penguasa negara. Hal inilah yang dianggap sebagai perusak tata krama terhadap sesama hidup, dan merongrong kekuasaan dan menurunkan kewibawaan raja. Keputusan politik yang diambil raja adalah menghukum mati Syekh Siti Jenar, dan melenyapkan ajaran-ajarannya di masyarakat yang telah terlanjur dibangun oleh Syekh Siti Jenar. Para masyarakat pun bungkam, yang pada akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar disampaikan oleh para murid-muridnya secara sembunyi-sembunyi, tanpa menggunakan sistem organisasi jamaah tarekat yang lazim kala itu. Nasib buruk menimpa bangsa ini semenjak 500 tahun yang lalu, yang terbentuk bukanlah masyarakat Nusantara yang egaliter, akan tetapi masyarakat yang bodoh. Maka jangan heran bila tidak lebih dari 1 abad masyarakat Nusantara dengan mudah dijajah oleh bangsa Belanda. Sifat aliman tidaklah tumbuh, apalagi berkembang. Sifat hayan pun jadi melempem, tidak berkobar-kobar, tidak bersemangat. Masyarakat yang hidup di Pulau Jawa, Madura, dan Bali, yang dulunya mampu membangun Candi Borobudur dan Prambanan, seolah-olah bagaikan tertelan oleh sejarah. Masyarakat Nusantara yang dulunya bisa membangun dan memimpin kerajaan-kerajaan besar yang dikenal di seantero dunia di zamannya, seperti Mataram Hindu, Sriwijaya, dan Majapahit, berubah menjadi masyarakat yang hidup di kerajaan-kerajaan kecil yang sejak awal abad ke-17 dapat dikuasai dengan mudah oleh para penjajah bangsa Barat. Memang nasib malang bagi bangsa ini, semenjak itu tidak ada lagi yang mampu membabarkan ilmu untuk membangkitkan sifat aliman dan hayan di masyarakat. Kita menjadi masyarakat yang umi, alias buta intelektual. Kita menjadi masyarakat yang gampang dibodohi dan dibohongi. Ya dasarnya kita memang afitya atau bodoh. Semakin lama kita semakin tercengkram oleh penjajahan. Marilah kita lihat sejenak sejarah negara Jepang, pada saat perang sipil, yaitu perang saudara antar kelompok jenderal yang disebut Shogun, terus-menerus berlangsung di ujung abad tersebut. Pemberontakan terhadap kekuasaan Shogun di berbagai daerah terjadi. Huru-hara atau kerusuhan terjadi di dekat Kyoto, ibu kota Jepang waktu itu. Dan juga peristiwa Nara, pada tahun 1456, kerusuhan yang terburuk terjadi pada tahun 1461 di Kyoto. Banyak kantor perkreditan dijarah oleh massa, penghancuran bukti-bukti utang piutang, dan perusakan rumah-rumah terjadi di seluruh kota. Kelaparan besar pun terjadi di paruh abad ke-15 itu. Dalam waktu 2 bulan saja, sudah lebih dari 80.000 orang meninggal akibat kelaparan. Dan juga peristiwa Perang Onin, perang antara Jenderal Hosokawa dan Jenderal Yamana, meletus pada tahun 1467, dan berlangsung selama 10 tahun lamanya, hingga tahun 1477. Kyoto hancur, lalu apa yang menyebabkan mereka bisa bangkit pada abad ke-16, apa ya rahasianya? Ternyata sejak berakhirnya perang saudara itu tumbuh kesadaran untuk membangun kehidupan seni dan budaya, sekolah-sekolah mulai banyak dibangun, banyak panglima perang yang berubah pikiran, dan mencintai hal-hal estetik. Seni lukis berkembang, budaya mengoleksi buku-buku tentang seni lukis, dan kultur tradisional menjadi bagian dari gaya hidup banyak para jenderal-jenderal perang. Teater-teater untuk pementasan sandiwara bermunculan di sana-sini. Dan ada yang perlu dicermati, yaitu tidak terlibatnya kaum agamawan di kekuasaan. Mereka fokus untuk mengajarkan sikap hidup dan makna hidup yang benar. Mereka menjadi tahu, dan mengetahui kebenaran. Syekh Siti Jenar memotivasi para muridnya untuk membaca rahasia alam semesta ini. Mereka diajari untuk memahami makna hidup yang benar dan wajar. Hidup tidak perlu bertopeng untuk menutupi hati yang busuk. Banyak pesantren didirikan oleh para murid-murid Syekh Siti Jenar di seantero Jawa. 40 tokoh masyarakat menjadi muridnya, salah satunya adalah Ki Pengging atau Raden Kebo Kenomo. Ki Pengging yang bangsawan ini, setelah menimba ilmu dari Syekh Siti Jenar menjadi manusia yang bersahaja, dan hidup bersama masyarakat bawah. Mari kita perhatikan dalam Pupu Asmarandana, bait ke-15 dan 16 berikut ini.
Cara santri miskin dengan hidup bersahaja. Seadanya orang di sana, dipajang pengging para kerabat penguasa. Besar kecil lakunya sama, bukan cari priayi yang diikutinya. Hanya irama hidup desa, kesatriaannya dihilangkan. Tidak mau memamerkan, singkir wibawa kemewahan. Tindakan pakai pangkat tidak digunakan. Tidak sudi tawaran cara bangsawan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, dorongan untuk mengetahui kebenaran melalui pengajaran aliman dan hayan sudah dikubur. Jarak antara kerabat penguasa dan masyarakat bawah semakin terlihat jelas. Ini dilakukan oleh para wali yang setia pada kekuasaan raja. Tidak sampai 1 abad kemudian berlakulah pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Budaya bangsa dihancurkan oleh penjajah Belanda, raja-raja di Nusantara diadu domba dengan politik divide et impera. Para penjajah memecah belah bangsa di Nusantara. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap tabu hingga 500 tahun sesudahnya. Benih-benih demokrasi yang telah ditanamkan oleh Syekh Siti Jenar dimusnahkan. Tinggal kuburan Syekh Siti Jenar yang tertinggal, yang dibuat di berbagai daerah, yaitu di tempat di mana Syekh Siti Jenar menyampaikan ajarannya. Mungkin para wali yang terpikat penguasa tidak menyadari bahwa keputusan mereka yang mendukung hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar, membuat orang-orang di sebagian Nusantara buta pengetahuan, dan semangat hidupnya menjadi lemah. Syekh Siti Jenar mengajarkan kepada para murid-muridnya, agar mereka bisa menjumpai mursyid atau penunjuk jalan menuju Tuhan mereka yang sejati, yang ada di dalam diri mereka sendiri. Hal ini yang di kemudian hari disimbolkan sebagai sosok Bima yang mencari air kehidupan, Tirta Wening, atau Tirta Pawitrasari, atau air suci yang ada di tengah samudera Minangkalbu. Dengan pencarian air suci tersebut, Bima akhirnya bisa bertemu dengan sosok manusia yang mirip dirinya sendiri, akan tetapi dengan wujud sebesar ibu jari, yang dikenal sebagai Dewa Ruci. Hanya dengan menemukan mursyid, atau penunjuk, atau penuntun yang ada di dalam dirinya sendiri, seseorang akan mengetahui hakikat kehidupan ini. Untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang ada di dalam diri, dan hakikat pengetahuan itu tidak kita ciptakan, akan tetapi bisa kita ketahui. Kita harus berusaha keras melenyapkan delusi, atau angan-angan, atau hayalan atau pandangan yang tidak berdasarkan kenyataan di pikiran kita. Jika penguasa Kesultanan Demak pada waktu itu melibatkan para wali, hanya untuk melenyapkan ajaran kasunyatan, atau hakikat kebenaran dari Syekh Siti Jenar, dengan menanamkan delusi atau hayalan-hayalan kepada masyarakat. Tidak demikian dengan penguasa bangsa Jepang. Pada abad ke-15 atau 16, mereka menyantuni para pendeta atau ahli agama untuk mengajarkan pelatihan Zen. Dengan praktik Zen, secara perlahan-lahan delusi menjadi lenyap. Seorang guru Zen yang termasyhur berkata, jika dikeluarkan dari air, ikan tidak dapat hidup, lantaran air adalah kehidupan bagi ikan. Ketahuilah bahwa udara merupakan kehidupan bagi burung, dan pertanyaannya, apakah yang menjadi kehidupan bagi manusia ini? Dalam perspektif filosofis, semua hal yang ada di dunia ini memiliki aspek fisika, fisik dan metafisika, metafisik. Demikian pula agama memiliki 2 aspek tersebut. Ada syariat, ada pula hakikat. Syariat merupakan bentuk fisik dari agama, sedangkan bentuk metafisikanya ada dalam hakikat dari syariat agama tersebut. Seseorang hendaknya mengetahui fisik atau syariat, yang merupakan tata caranya mencapai spiritual. Sedangkan metafisik, atau hakikat sebagai bentuk pencapaian spiritualnya. Filsafat bukan membicarakan fisik dari segala yang ada, melainkan membicarakan metafisika, atau sesuatu yang ada di balik keadaan fisik tersebut. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih memberikan tekanan pada filsafat ketuhanan, dan filsafat kebenaran, dengan kata lain bukan lagi berhenti pada tataran syariat saja, akan tetapi telah melangkah pada tataran yang lebih lanjut yakni tataran atau tingkat hakikat. Hal itu berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh para wali, yang lebih mengedepankan pada syariat. Meskipun demikian ajaran Syekh Siti Jenar yang mengutamakan filsafat ketuhanan dan kebenaran, masih tetap mengarah kepada ajaran Islam yang umumnya disebut sebagai ilmu tasawuf. Ajarannya mengutamakan pentingnya pengolahan kalbu atau hati, sembah kalbu, dengan implementasi pada ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah. Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang falsafah kebenaran dan berusaha merumuskannya ke dalam bentuk kearifan dan kebijaksanaan, sehingga menciptakan suatu hukum-hukum dalam bertindak atau akhlak.
Disitulah mulai muncul kesan-kesan penyimpangan ajaran Syekh Siti Jenar jika dipandang dari perspektif penganut ajaran yang lebih mengutamakan syariat baku, atau bagi yang memahami Quran dan hadis secara tekstual. Terlepas dari munculnya kesan-kesan di atas, ajaran Syekh Siti Jenar memang banyak menyangkut perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pandangannya banyak mengandung nilai metafisik mengenai baik buruk, dan salah benar. Sejak itulah terjadi pro kontra antara Syekh Siti Jenar, atau Syekh Lemah Abang berikut para muridnya, dengan para wali. Kubu para wali bersikukuh menilai ajaran Syekh Lemah Abang adalah sesat. Sementara masyarakat waktu itu menganggap bahwa ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar sebagai pencapaian spiritual yang tinggi. Apalagi ajarannya tetap berpegang pada pandangan Islam. Di hadapan para murid-muridnya, Syekh Lemah Abang merupakan seorang tokoh sufi, sebagaimana tokoh-tokoh sufi lainnya yang memandang bentuk kehidupan dunia ini sebagai kebusukan yang memuakkan. Sehingga seorang sufi menghindari kehidupan duniawi dan memilih kesederhanaan. Dunia ini dipandang sebagai alam kematian, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah sesudah seseorang menemui ajalnya atau terpisah dari kungkungan jasad, atau batang tubuh ini. Jadi, manusia yang hidup di dunia ini ibaratnya hanyalah bangkai-bangkai yang bergentayangan. Pemikiran yang demikian sama dengan pemikiran para sufi yang ada di tanah Arab. Syekh Siti Jenar dan para murid-muridnya sangat menyadari bahwa ajarannya seolah-olah aneh, sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Penilaian ini muncul sejak dahulu hingga saat ini. Kenyataan ini wajar saja karena memang orang-orang sufi, dan penganut ajaran tasawuf di dunia ini jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang mengikuti syariat murni. Sedangkan menurut ahli tasawuf bahwa Islam tidak sebatas syariat saja, melainkan ada tingkatan-tingkatan peribadahan yang wajib ditempuh, yakni tarekat, hakikat, dan makrifat. Seseorang dapat disebut sebagai Islam sejati, apabila telah mengamalkan tingkatan peribadahan secara utuh. Menurut Syekh Siti Jenar, orang Islam kebanyakan yang masih awam ibarat sebagai kulit kelapa. Ilmunya masih sebatas berada di kulitnya saja. Padahal untuk mencapai air kelapa, seseorang harus melewati kulit, lalu dagingnya dan barulah bisa meminum air kelapanya yang diibaratkan sebagai pencapaian makrifat. Perumpamaan Syekh Siti Jenar ini kira-kira dapat dipersonifikasi lebih jelas sebagai berikut. 1. Syariat diumpamakan kulit kelapa. 2. Tarekat diumpamakan tempurungnya. 3. Hakikat diumpamakan sebagai daging kelapanya. 4. Makrifat diumpamakan sebagai air kelapanya. Maka sangat jauh dari tujuan pencapaian spiritual apabila seseorang hanya berhenti pada tingkatan syariat saja. Sebagaimana ajaran yang lebih utuh, seperti yang dituturkan oleh KGPA Mangkunegoro IV, dalam ajaran kejawen tentang tata cara mencapai spiritual, yang dituangkan dalam pengetahuan spiritual catur sembah, yakni sembah raga sebagai syariat, sembah cipta dan kalbu sebagai tarekat, sembah jiwa sebagai hakikat, sembah rasa sebagai makrifatnya. Beliau menuturkan, apabila seseorang ingin meraih pencapaian spiritual, hendaknya menempuh 4 macam laku sembahyang, atau catur sembah tersebut. Syekh Siti Jenar tidak setengah-setengah dalam mengajarkan ajaran Islam. Justru Syekh Siti Jenar menilai bahwa para wali mengajarkan Islam baru pada tahap serabut atau kulit kelapa saja, syariatnya saja. Menurut Syekh Siti Jenar, hal tersebut akan membahayakan bagi umat Islam itu sendiri, maupun umat yang lainnya dalam kancah perhelatan dunia pada zaman yang akan datang. Saudaraku semuanya, kita cukupkan dulu sampai di sini ajaran dan sejarah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-16 ini. Agar mendapatkan notifikasi jika kami upload video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe berwarna merah, dan klik juga loncengnya. Akhirnya, jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.